banget. Itu berarti kita bakal ibadah Bener banget. Kayaknya kita sapa dulu yuk adik-adik di rumah. harus Katia. Ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Tia ajak kita berdiri dan kita akan bernyanyi bersama-sama Mars PA. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami boleh bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau hadir untuk melancarkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Kita nyanyi satu lagu lagi ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Nah, bacaan kita pada hari ini diambil dari Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucapkan syukur dan banyak terima kasih atas berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar firman yang akan kami baca dan kami dengarkan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau mau mencurahkan roh hikmat kebijaksanaan
agar apa yang hamba katakan nanti itu semua hanya berasal daripada-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Imamat 19 ayat 1-4 yang berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menjegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Selamat pagi adik-adik. Tadi kita semua sudah membaca Alkitab kan? Nah, sekarang Kak Cici akan masuk dalam pelayanan firman. Nah, hari ini Kak Cici akan bercerita dan tema cerita kita pada hari ini adalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Pagi ini Kak Cici akan menceritakan dua orang anak yang bernama Tristan dan Tono. Mereka adalah saudara atau kakak beradik. Nah, Tristan dan Tono ini walaupun mereka bersaudara, tapi mereka mempunyai sifat yang sangat berbeda. Ada yang tahu nggak? Adik-adik di rumah mau melanjutkan ceritanya? Nah, untuk itu Kak Cici minta adik-adik yang di rumah untuk duduk yang manis biar Kak Cici bisa melanjutkan ceritanya. Oke? Tristan adalah anak yang sayang dan dengar-dengaran kepada orang tua. Apapun yang dikatakan, yang diperintahkan oleh orang tuanya, pasti selalu menuruti dan mendengarkannya. Setiap hari Tristan udah tahu apa yang akan dikerjakan tanpa disuruh-suruh lagi sama orang tuanya atau sama mamahnya. Bangun pagi, Tristan selalu mengawali harinya dengan berdoa. Kak Cici mau tanya, adik-adik di rumah siapa yang kalau bangun pagi berdoa dulu? Wah, pintar, pasti semuanya berdoa ya. Keren memang anak-anak Bukit Sion, mantap. Lanjut membantu orang tuanya dengan cara merapikan tempat tidurnya, menyapu rumah, membereskan mainan juga. Nah, Tristan juga suka menolong orang lain loh adik-adik. Selain itu, Tristan berteman dengan siapa aja karena temannya banyak. Dan yang paling penting, Tristan itu rajin mengikuti IPA. Pokoknya setiap kali ada IMPA dia sangat semangat untuk mengikuti IMPA. Padahal adik-adik tahu kan, kita sekarang beribadah secara apa? Secara online. Tapi Tristan dengan semangat dia selalu menantikan menonton atau mengikuti ibadah IMPA online. Seperti adik-adik saat ini, iya kan adik-adik? Nah, sedangkan Tono memiliki karakter yang berbeda dari Tristan. Tono ini setiap kali diajak mamanya atau diminta mamanya untuk membersihkan rumah, dia pasti selalu menolak. Ada aja alasannya agar dia tidak mengerjakan apa yang disuruh sama mamanya. Tono juga senang mengganggu teman-temannya. Bahkan tak jarang Tono sering berkelahi dengan teman-temannya adik-adik. Siapa di sini yang suka berkelahi sama teman-temannya? Kak Cici berharap di sini nggak ada yang suka berkelahi ya. Tono juga malas untuk mengikuti IPA adik-adik. Dia malah lebih senang main game dan nonton film di TV. Nah adik-adik, Kak Cici mau tanya, dari antara Tono dan Tristan, karakter mana yang ingin adik-adik ikutin? Mau ikutin Tristan atau Tono? Nah adik-adik, apa yang dilakukan adik Tristan itu juga yang ingin disampaikan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana Tuhan berkata kepada Musa bahwa orang-orang Israel pada saat itu mereka harus hidup kudus. Hidup kudus itu hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, dengan cara menghormati orang tua mereka, memelihara hari peribadatan, dan tidak menyembah Allah lain. Itu juga yang menjadi pesan buat kita anak-anak Tuhan pada saat ini. Adik-adik, kita semua diminta Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, sekarang Kak Cici mau tanya, manakah di antara Tristan dan Tono yang melakukan perbuatan yang baik? Tono. Wih, kakak dengar ada yang menjawab Tono.
No. Ya benar yang menjawab Tristan. Si Tristan dia melakukan perbuatan yang baik. Nah, apa aja perbuatan baik yang sudah dilakukan Tristan? Dengar-dengaran. Ya, dengar-dengaran sama orang Merapikan tua. tempat tidur. Ya, merapikan tempat tidur. Ada lagi? Merapikan mainan. Ya, merapikan mainan. Ada lagi? Nggak berantem sama dede. Tidak berantem sama adiknya. Bantu ibunya. Ya, membantu ibunya. Ada lagi? Pergi impa. Ya, pintar. Berdoa dan rajin pergi ke IMPA. Nah, apa yang dikatakan oleh adik-adik semua itu semuanya baik sekali. Untuk itu, Kak Cici mengajak semua adik-adik di rumah untuk selalu berbuat baik. Dengan berbuat baik, adik-adik udah hidup menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kakak Tia ajak lagi adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, atas berkat dan penyertaan-Mu. Sehingga pada kesempatan ini, kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan gereja, Bapak dan Ibu Pendeta, majelis jemaat, serta kakak-kakak layan kami dalam menyiapkan ibadah setiap minggu. Biarlah Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk melayani kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Tuhan Yesus berkati adik-adik yang masih harus sekolah dan beraktivitas di rumah kami masing-masing. Berikanlah kesehatan untuk orang tua kami ya Tuhan. Teristimewa untuk pekerjaan yang saat ini dikerjakan. Biarlah berkat Engkau mau selalu berikan untuk orang tua kami di masa pandemi COVID-19. Tuhan Yesus berkatilah untuk saudara, om, tante, oma, opa kami yang saat ini sedang sakit, baik yang berada di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya Engkau mau pulihkan mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Berkati Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin. Berikan hikmat, bijaksana, dan kekuatan dalam memimpin negara Indonesia, serta aparat pemerintah baik dari pusat
dan yang ada di daerah. Mohon berkati juga pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19, juga beberapa bencana alam yang terjadi di negeri kami. Tuhan Yesus menolong dan memberi kekuatan. Berkati juga keamanan Kota Balikpapan di dalam situasi pandemi, agar kami taat mengikutinya prokes sehingga cepat melandai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, dan doa ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama sambil memberikan persembahan dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Mari bersama-sama kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh melaksanakan ibadah impa di hari ini. Ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya ibadah kami ini boleh berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami ini. Biarlah kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di gereja-gerejamu. Mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, dengan kita berbuat baik, kita bisa menyenangkan hati Tuhan, hati orang tua kita, dan hati teman-teman kita. Menutup ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa yuk. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga ibadah kami sudah selesai dengan tidak kurang suatu apapun. Berkatilah kami Tuhan, semoga firman yang kami dengarkan tadi bisa kami pakai dan kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima